Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Nah, dikarenakan pembelajaran hari ini dilaksanakan secara daring, jadi Ibu harap anak-anak semua menyaksikan dan mempelajari video pembelajaran ini ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai potensi dan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, jadi masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu kita sudah mempelajari tentang sumber daya alam dan penggolongan sumber daya alam. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu terdapat pada 3.3, yaitu menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kemudian ada pada kompetensi dasar 4.3, yaitu membuat peta persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Sedangkan untuk materi pokoknya kita akan membahas mengenai sumber daya alam kehutanan untuk pertemuan 7 ini. Dan tujuan pembelajarannya, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian itu dapat mengklasifikasikan sumber daya alam di Indonesia, dan juga kalian mampu mengidentifikasi potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan di Indonesia. Oke, kita lanjut pada materinya, yaitu sumber daya alam kehutanan. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu kaya akan sumber daya alamnya, dari mulai lautnya, kelautan, kemudian pertambangannya, pariwisata, dan termasuk ini kehutanan. Nah, di sini kita akan membahasnya potensi apa saja yang ada di Indonesia, terutama pada sumber daya alam kehutanan. Nah, kawasan hutan di Indonesia itu ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan provinsi. Nah, di sini kawasan hutan itu adalah kawasan hutan tetap, di mana kawasan hutan ini itu sudah ditetapkan oleh pemerintah agar dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya itu untuk menjamin kepastian hukum, seperti letak batas dan luasnya. Nah, sehingga di sini penunjukan kawasan hutan juga mencakup kawasan perairan yang menjadi bagian dari kawasan suaka alam ya, sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian ada juga kawasan pelestarian alam. Lalu apa itu hutan? Nah, hutan itu merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain yang menempati daerah yang cukup luas. Nah, itu untuk pengertian hutan. Nah, adapun sumber daya kehutanan itu dapat diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya. Yang satu di mana yang satu dengan lainnya itu tidak dapat dipisahkan ya. Nah, di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 itu telah dijelaskan tentang kehutanan, di mana kawasan hutan itu dibagi ke dalam kelompok, yaitu ada hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Nah, akan kita bahas yaitu hutan produksi. Nah, hutan produksi ini adalah hutan yang dimanfaatkan ataupun dikelola untuk dimanfaatkan hasilnya berupa hutan hasil kayu maupun hasil hutan bukan non-kayu. Nah, untuk hutan hasil kayu ini, yaitu hutan yang dimanfaatkan hasil kayunya. Nah, di mana kita tahu bahwa di Indonesia itu banyak kayu-kayu yang dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, baik itu berupa bahan bangunan, pembuatan kertas, kemudian ada mebel, dan lain sebagainya. Contohnya apa saja? Nah, contohnya kayu yang memiliki nilai ekonomis tinggi, misalnya kayu jati, ya, karena kualitasnya sangat baik. Kemudian ada kayu apa lagi? Kayu akasia. Kemudian kayu albasiah ya.
dan lain sebagainya. Itu untuk hutan produksi. Nah, hutan produksi ini juga dibagi menjadi ke dalam beberapa jenis lagi. Ada hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi konversi. Kemudian yang kedua ada hutan lindung. Sudah jelas ya, hutan lindung ini adalah hutan yang dilindungi tentunya, di mana ketika kita akan mengeksploitasinya, kita itu harus melakukan metode tebang pilih. Apa maksudnya? Nah, jadi misalnya ketika kita akan menebang ataupun mengeksploitasi tanaman yang ada di hutan tersebut, itu harus memenuhi tahun tertentu, pohon dengan umur tertentu. Nah, itu untuk hutan lindung. Dan yang ketiga ada hutan konservasi. Nah, hutan konservasi ini adalah hutan yang memiliki ciri khas tertentu, di mana fungsinya itu untuk melindungi flora maupun fauna, serta keanekaragaman hayati yang ada di hutan tersebut, termasuk ekosistemnya. Nah, di sini hutan konservasi itu terbagi lagi menjadi dua. Ada hutan suaka alam dan ada kawasan pelestarian alam. Nah, ini sudah ada pada materi sebelumnya tentang konservasi flora dan fauna ya. Selanjutnya, di sini ada jenis hutan di Indonesia. Nah, di sini hutan di Indonesia itu terbagi lagi ke dalam beberapa jenis. Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada hutan hujan. Apa itu hutan hujan? Hutan hujan tropis adalah hutan belantara dengan tumbuhan yang sangat bervariasi. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu adalah wilayah tropis, sehingga banyak tersebar hutan hujan tropis di Indonesia. Tentunya pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang persebaran bioma ya, di mana hutan hujan tropis ini merupakan habitat yang sesuai untuk beraneka ragam flora maupun fauna, karena hutannya itu sangat sesuai bagi pertumbuhan dan perkembangbiakan flora maupun fauna. Nah, adapun ciri-ciri dari hutan hujan, yang pertama adalah curah hujannya yang tinggi, ini sudah jelas ya. Kemudian yang kedua, banyak tumbuhan kanopi. Nah, apa itu tumbuhan kanopi? Jadi tumbuhan kanopi itu adalah tumbuhan yang menutupi ataupun berdaun lebar, jadi menutupi hutan tersebut, sehingga di sini kelembapan di hutan itu sangat tinggi. Karena apa? Karena sinar matahari itu jarang masuk sampai ke tanah, karena banyaknya tumbuhan kanopi tadi, jadi menghalangi sinar matahari yang masuk. Kemudian ada curah hujan tahunan minimumnya adalah 1.750 mm sampai 2.000 mm, dan juga rata-rata temperatur bulanannya lebih dari 180 Celcius sepanjang tahunnya. Nah, adapun flora dan fauna yang biasanya tersebar di hutan hujan, itu biasanya tanaman ataupun hewan yang endemik. Ini salah satunya ada orangutan ya. Orangutan biasa tersebar di Kalimantan dan Sumatera. Kemudian ini ada burung cendrawasih. Lalu ini ada anggrek hitam, dan juga ini adalah tanaman endemik dari Kalimantan. Apa? Bunga rafflesia. Ya, itu. Selanjutnya untuk persebaran hutan hujan tropis di Indonesia. Yang pertama ada di mana? Di sini ada di Pulau Sumatera. Kemudian ada juga di Kalimantan, Jawa, dan di Papua. Nah, itu untuk persebaran hutan hujan tropis. Selanjutnya ada hutan sabana. Apa itu hutan sabana? Nah, ini sudah ada pada materi bioma ya, di mana hutan sabana ini adalah suatu padang rumput yang diselilingi oleh tumbuhan kayu tipe akasia biasanya. Nah, hutan ini banyak ditumbuhi kelompok semak belukar yang diselilingi padang rumput dengan jenis tanaman berduri. Jadi ini adalah padang rumput yang diselilingi oleh semak belukar dan pepohonan ya. Beda lagi dengan stepa. Stepa itu adalah padang rumput. Jadi sejauh mata kita memandang itu semuanya padang rumput. Itu untuk perbedaannya. Kemudian untuk jenis flora dan fauna yang ada di hutan sabana ini juga sangat minim, karena
kondisi curah hujannya yang rendah. Nah, ini untuk contoh gambarnya. Dapat dilihat. Selanjutnya, ada hutan musim. Nah, hutan musim ini adalah hutan yang memiliki corak khas ketika pergantian musim. Hutan musim di Indonesia banyak digunakan untuk kepentingan produksi. Nah, ciri utamanya adalah jenis vegetasi yang sedikit, hanya 1 atau 2. Kemudian saat musim hujan, daunnya lebat. Daunnya itu lebat, namun saat musim panas akan gugur. Jadi, pohon-pohon yang ada di hutan musim ini akan menggugurkan daunnya ketika musim panas sebagai upaya mempertahankan diri. Contohnya seperti pohon jati akan menggugurkan daunnya ya. Selanjutnya, curah hujan tahunannya itu antara 1.500 sampai 4.000 mm. Dan juga untuk contoh tumbuhannya seperti pohon jati, ketapang, dan sengon. Kemudian ada hutan mangrove. Nah, hutan mangrove atau hutan bakau. Nah, hutan bakau ini merupakan hutan yang cukup unik karena hanya dapat dijumpai di batas daratan dan di lautan. Jadi, dapat dijumpai antara perbatasan daratan dan lautan ya hutan bakau itu. Di mana mangrove ini hanya tumbuh di daerah tropis saja. Adapun ciri khasnya yaitu memiliki akar yang menggantung sangat banyak. Nah, dapat dilihat pada gambar. Nah, akarnya itu terlihat di atas ya. Dan juga mangrove ini merupakan ekosistem yang berfungsi untuk mencegah abrasi laut dan rumah bagi biota perairan payau seperti kepiting, ikan, udang, dan bangau. Lalu, di mana saja persebarannya di Indonesia? Nah, hutan mangrove ini tersebar di Pulau Bali, Papua, kemudian ada di Kalimantan, Maluku, Pulau Jawa, dan ada di Sumatera. Selanjutnya ada hutan gambut. Nah, hutan gambut itu merupakan hutan yang ditumbuhi di atas tumpukan bahan organik yang tergantung pada turunnya hujan. Nah, hutan gambut ini juga adalah lahan basah yang terbentuk dari timbunan material organik yang berasal dari sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk. Nah, di sini gambut itu merupakan lahan yang rawan akan terjadinya kebakaran. Mengapa? Karena dalam lahan gambut ini mengandung zat karbon yang mudah untuk terbakar. Nah, sehingga kita sering melihat ya di berita misalnya di Riau terjadi kebakaran hutan. Nah, karena ketika memasuki musim kemarau, lahan gambut ini itu sangat rawan terjadi kebakaran. Nah, itu sebabnya ya. Oh ya, untuk hutan gambut ini biasanya terdapat di Sumatera dan Kalimantan, serta terdapat juga di Papua ya. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas mengenai fungsi hutan. Nah, tadi sudah dijelaskan ya tentang jenis-jenis hutan. Nah, sehingga di sini hutan itu memiliki fungsi ekonomis. Nah, di mana hutan ini merupakan sumber daya alam yang terkandung di hutan. Itu dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghasilkan devisa negara ya. Misalnya kayu meranti, kemudian kayu jati yang memiliki kualitas yang bagus sehingga harganya juga cukup mahal. Tentunya misalnya untuk penggunaan mebel ya. Kemudian ada gatis, kamper, rotan. Nah, rotan ini biasanya dijadikan sebagai kerajinan ataupun produk peralatan rumah tangga, serta hasil lainnya di luar kayu, misalnya madu, kemudian getah karet ya yang dimanfaatkan getahnya, kemudian untuk bahan baku kertas dan lain sebagainya. Kemudian ada fungsi klimatologis. Nah, kita tahu bahwa hutan itu merupakan sumber oksigen, di mana hutan itu merupakan paru-paru dunia, karena hutan itu dapat menjaga stabilitas pada pola iklim dunia, seperti suhu, kelembaban, dan tingkat curah hujan. Kemudian ada fungsi edapik. Nah, fungsi edapik ini adalah
untuk menjaga kesuburan tanah. Nah, karena di hutan itu banyak pepohonan, tentunya daun-daunnya juga akan berguguran, sehingga daun-daun yang jatuh ke tanah itu akan membentuk serasa, yang nantinya akan menjadi humus, sehingga humus ini dapat menyuburkan tanah. Ya. Kemudian ada fungsi hidrologis, di mana hutan itu dapat menjaga kondisi dan kestabilan cadangan air tanah. Air hujan itu akan meresap dan diserap oleh akar pohon, dan yang nantinya akan menjadi cadangan untuk air tanah. Dan yang terakhir ada fungsi konservasi, nah, di mana hutan ini merupakan tempat ataupun habitat bagi beraneka ragam flora dan fauna, sehingga hutan ini dapat menjaga kelestarian alam. Nah, jika hutan ditebang, tentunya akan mengakibatkan meluasnya lahan kritis di Indonesia dan juga hilangnya habitat asli bagi berbagai macam flora dan fauna, terutama flora dan fauna endemik yang ada di Indonesia ini tentunya sangat disayangkan sekali ya. Nah, tentunya kita juga harus menjaga kestabilan serta penggunaan lahan bagi manusia, sehingga hutan ini harus terjaga keberadaannya karena sangat banyak sekali manfaat hutan yang dapat kita manfaatkan. Nah, itu dia untuk materi pertemuan ke-7 ini, yaitu mengenai sumber daya alam berupa kehutanan ya. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan di WA Group ataupun di Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.